dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Tekad yang benar dan perkenanan Allah. Tekad yang benar dan perkenanan Allah. Apa kaitannya? Bagaimana nanti dampaknya? Nah, mari kita lihat hal yang pertama, tekad yang benar. Daniel berketetapan. Di dalam terjemahan lain itu memakai kata bertekad. Nah, tekad itu apa? Perhatikan dengan baik. Tekad adalah kemauan atau kehendak yang pasti, kebulatan hati. Bahasa lain bisa juga memakai komitmen, ya. Tetapi tekad ini itu menunjukkan kepada kita kebulatan hati. Kehendak, keinginan, apakah itu sudah masuk menjadi sebuah tekad? Belum. Kalau saya, ya, kalau kita ingin menguduskan diri, tidak menajiskan diri, saya rindu tidak menajiskan diri, itu berbeda dengan tekad. Tekad jauh lebih dari sekedar kehendak, keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Kalau dikatakan tekad, kebulatan hati atau keinginan yang sangat kuat yang tidak bisa digoyahkan untuk melakukan sesuatu di dalam hidupnya atau mencapai sesuatu yang ingin atau diharapkannya, itu ada dan menjadi miliknya, bekerja di dalam dirinya. Kalau dikatakan tekad, apapun godaan, apapun hal yang ingin membuat kita berubah haluan, itu tidak akan mengubah keputusan orang itu. Keputusan itu tidak akan berubah walaupun digoda. Dia membulatkan hatinya, diteguhkannya hatinya, dia berkomitmen kepada dirinya sendiri. Aku akan menepati apa yang kujanjikan. Aku akan menepati apa yang sudah kutetapkan untuk aku lakukan, apapun bayarannya, apapun harganya, apapun resikonya. Itu namanya tekad. Kalau tekad tidak bisa dibendung oleh orang lain, walaupun dia rugi, dia tetap melakukan itu. Apa itu tekad yang benar? Tekad yang benar, kebulatan hati untuk melakukan apa yang benar, yang sungguh menyukakan hati Allah. Jadi kalau kita memiliki tekad, komitmen, ya, keteguhan hati untuk melakukan sesuatu, tapi tidak memuliakan Tuhan, itu bukan tekad yang benar. Kalau Tuhan tidak disenangkan, berarti itu bukan tekad yang benar. Memang tekad, tetapi bukan tekad yang benar. Kalau kita memiliki tekad yang benar, ya, itu akan membuat hidup kita semakin bertumbuh, rohani kita semakin bertumbuh, Tuhan semakin disenangkan. Dimuliakanlah Tuhan lewat kehidupan kita. Ini sebuah godaan yang berat. Karena apa? Mereka dididik di dalam istana, makanannya luar biasa, enak-enak, mahal-mahal, ada anggur lagi, ya, mantap. Mungkin pun kalau tidur zaman sekarang di sofa yang sangat lembut, ya kan, bukan di atas bambu, ya, enak nggak? Nyaman, diperhatikan. Mau makan, mau minum, mau ini, tinggal panggil pelayan, ya, untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Kenyamanan ini ditolak oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka lebih mau dan hidup di dalam komitmen, di dalam tekad yang sudah mereka sampaikan dan ucapkan. Mereka tidak mau menajiskan diri. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka nggak mau, ya, makan dari santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja? Kan enak-enak itu kan? Terurus deh. Kenapa mereka nggak mau?
Padahal nggak ada racun di sana, nggak membuat sakit perut mungkin, karena udah diteliti dengan baik ini makanan yang layak dimakan. Karena biasanya kalau makanan santapan raja itu sudah diteliti, tidak ada racun, tidak ada hama-hama yang bisa membuat orang jadi sakit. Amin. Tetapi kenapa? Asumsinya adalah makanan santapan raja anggur ini juga sudah dipersembahkan kepada berhala mereka sebelum mereka menyantapnya. Kalau kita perhatikan perubahan nama mereka, itu berarti apa? Semua nama-nama mereka disangkut pautkan dengan dewa-dewa yang disembah oleh raja dan seluruh rakyat Babilonia. Amin. Itu berarti apa? Makanan minuman pun adalah sesuatu yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Ini asumsinya, ini dasar berpikirnya. Mereka mengambil sebuah keputusan karena berdasarkan analisa dan bagaimana gaya hidup orang-orang di sana. Mereka mungkin sudah melihat itu setiap kali ya, pada saat mungkin mereka ada di istana, mereka melihat setiap hari apa? Makanan itu sebelum dimakan dipersembahkan dulu kepada berhala. Jadi itu artinya mereka diberikan pilihan, tantangan di dalam diri mereka, mengikuti seperti teman-temannya yang ada dari bangsa atau suku-suku yang ada di Israel, atau tetap menolak itu dengan resiko mungkin mereka bisa dicabut, bisa disiksa atau sebagainya. Karena raja berkuasa, biasanya kalau ada orang, apalagi orang tuangan, menolak perintah raja, itu bisa berakibat fatal. Ya, itu bisa berakibat sebuah kematian. Tetapi mereka berani mengambil resiko. Berarti mereka apa? Mereka memilih, aku lebih memilih taat kepada Allah daripada kepada raja, kepada manusia. Amin. Tekad yang benar akan menempatkan Allah di atas yang lain. Orang yang memiliki tekad yang benar, dia akan lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah, menghormati Allah daripada manusia. Kalau apa yang dilakukan manusia membuat dia jauh dari Tuhan, membuat dia menjadi cemar, menjadi tidak kudus, dan Allah marah kepada mereka, mereka berkata, tidak, terima kasih, maaf, berikanlah kami sayuran aja untuk dimakan dan air untuk diminum. Amin. Jadi jelas, kalau kita bertekad, tekad yang benar selalu menempatkan, mengutamakan Allah, ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita punya tekad, tapi tekad kita itu tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, berarti belumlah tekad yang benar. Jadi Daniel dan teman-temannya, mereka berketetapan, bertekad untuk tidak menajiskan dirinya, untuk tidak membuat Allah menjadi terluka hatinya, bersedih karena keputusan yang mereka ambil. Amin. Amin. Coba, kalau kita mengambil keputusan yang tidak benar, sebenarnya apa? Allah itu terluka, Allah itu sedih. Mungkin dia juga menangis melihat keputusan-keputusan kita yang sebenarnya kalau Tuhan lihat, oh ya, mau terus di sana, bah, sehingga mati nama, habis. Kita rugi sendiri. Makanya apa? Allah seringkali berkata, jangan, bukan supaya apa? Menghalangi kita untuk menikmati sesuatu, tetapi apa? Menghindari kita dari sesuatu yang bisa merusak hidup dan kerohanian kita. Amin. Amin ya. Tapi seringkali daging ini lebih memilih Allah marisi, boy lebih harga nih. Amin. Akhirnya apa? Karena boy dua, ya kita terus tetap di situ, nggak keluar dari lingkaran yang sudah mencengkeram dan membuat kita terhambat untuk bertumbuh. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Apa yang dilakukan? Apa yang dikatakan oleh Daniel? Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu
dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah pencobaan dengan mereka selama 10 hari. Orang yang memiliki tekad yang benar, sebuah kebulatan hati untuk memuliakan, meninggikan Allah di dalam hidupnya, dia pasti melangkah dengan iman. Kalau kita tidak melangkah dengan iman, berarti keyakinan, kepercayaan kita, penempatan Allah di dalam hidup kita itu mungkin posisinya tidak tepat. Mungkin Allah, mungkin Yesus nomor sekian, sehingga apa? Kita tidak bisa melangkah dengan iman. Amin. Kita hanya melangkah dengan pikiran kita, yang kita pikir ini yang terbaik, ini yang aman bagiku, ini yang sedikit resikonya. Mungkin nggak ada resiko, ini yang kita ambil, tapi membuat Allah menjadi bersedih, membuat Allah terluka dengan keputusan kita. Ini salah satu cara sejarah untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan mau lagi ditipu oleh sejarah. Kemudian kita harus punya tekad untuk apa? Menolak setiap godaan-godaan bentuk pencemaran jasmani dan rohani yang bisa merusak kita, merusak hubungan kita dengan Allah, dan membuat kita menjadi orang-orang yang akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, bukan lagi menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kita harus berkata no, artinya kita kalau memiliki komitmen yang benar, akan ada kekuatan yang dikerjakan dalam Kudus untuk berkata tidak terhadap dosa. Amin. Tidak terhadap hal-hal yang mencemari hati, pikiran kita. Kita sebagai orang percaya sering gagal di sini. Karena apa? Kita nggak mau bayar harga. Kita nggak mau. Karena apa? Tuhan belumlah menempati posisi pertama di dalam kehidupan kita. Masih diri kita di posisi yang pertama. Tuhan itu mungkin di posisi sekian. Sehingga apa? Kalau ada sesuatu yang ingin kita putuskan, diri kita dulu yang kita pikirkan. Ini menguntungkan saya atau tidak? Kalau tidak, ya udah, saya nggak mau. Tapi kalau kita punya tekad yang benar, pertanyaan kita, apakah hal-hal ini, apakah keputusan ini, keputusan saya, keputusan mereka, keputusan teman-teman saya, keputusan keluarga saya, keputusan pacar saya, istri saya, ini memuliakan Tuhan atau tidak? Kalau tidak memuliakan Tuhan, kita harus berani berkata tidak, maaf. Amin. Walaupun sulit, tetapi inilah yang harus kita bangun hari demi hari di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk, lebih sehat daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Perhatikan, mereka lebih kuat, lebih baik, lebih sehat, lebih segar. Walaupun mereka hanya makan sayur dan air putih. Inilah yang harus ada di dalam diri kita. Tuhan ingin ini ada di dalam diri setiap kita jemaat di tempat ini. Perkenanan Allah berarti apa? Sebuah kondisi keadaan yang membuat kita diterima, disukai, dan Allah senang dengan kehadiran kita. Dan Allah ingin terus memiliki persekutuan dengan kita. Jadi kalau dikatakan Allah berkenan, Allah menerima kita ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, ketika kita melakukan ini dan itu. Dia berkenan, Dia merestui apa yang kita lakukan, dan Dia terlibat untuk menguatkan dan membuat apa yang kita lakukan itu menjadi berhasil. Nah, kalau Allah berkenan karena tekad kita yang benar, kemudian akhirnya kita bisa
Nah, perhatikan dengan baik. Saya bacakan dulu ya. Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, nanti baca kembali, renungkan di rumah. Tapi di sini Tuhan ingin berkata, ketika kita datang kembali dengan sebuah tekad untuk memuliakan, menguduskan diri kita, menjauhkan segala bentuk pencemaran jasmani dan pencemaran rohani, Allah berkenan, Allah menerima, Allah dengan senang hati datang untuk, dan kita bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Dia. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Perhatikan, kalau Allah berkenan, kalau kita memiliki tekad yang benar, ketika Allah berkenan, perkenanan Allah itu kita terima, kita dapatkan, akan tumbuh kembali di dalam hidup kita damai sejahtera. Makanya kalau kita lihat Filipi 4 ayat 7 dikatakan apa di sana? Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Perkenanan Allah yang pertama membuat kita menikmati persekutuan yang indah, menikmati kasih karunia Allah yang melayakkan kita kembali, dan di sana damai sejahtera Allah itu bekerja memenuhi hidup kita. Amin. Sehingga kita yang stres, ya, yang depresi dan yang lain-lain itu dipulihkan Allah, hidup kita kembali disegarkan. Amin. Ini yang pertama. Nah, yang selanjutnya, apa dampak perkenanan Allah dengan melihat tekad kita yang benar di hadapannya? Kita baca ayat yang ke-9. 1-2 ya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Perhatikan, ketika kita memiliki tekad yang benar, kasih karunia Allah akan membuat orang lain, atasan kita, itu suka, itu menghargai dan senang melihat kita, melihat kinerja kita. Kasih dan sayang, perhatian yang begitu, ya, kuat datang dari pemimpin kita itu dikerjakan Allah, sehingga pemimpin kita mempercayai kita, mengandalkan kita, menyiapkan hal-hal yang baik, yang terbaik untuk bisa kita nikmati, dan melalui kita Dia mau itu dikerjakan. Amin. Kalau kita berkenan di hadapan Allah, kita sebagai pegawai, ya, di dalam perusahaan akan terjadi peningkatan karir kita. Kalau pemimpin sudah senang, percayalah sebentar lagi akan naik jabatan kita. Tapi kalau pemimpin tidak senang, kerja kita, sikap hati kita tidak benar, nggak akan mungkin terjadi promosi. Amin. Kasih dan sayang Allah, nanti lihat di ayat, nanti kita perhatikan di pasal-pasal selanjutnya, mereka itu menjadi orang-orang yang memiliki posisi penting di dalam kerajaan Nebukadnezar. Bahkan Daniel menjadi orang yang sangat dipercayai oleh raja. Kenapa? Dia menjaga, merawat hidupnya, menyucikan dirinya untuk tidak melukai hati Allah. Jadi ini harus kita bangun teman-teman. Setiap tindakan kita, keputusan kita, tanya dulu, ini melukai hati Allah atau tidak? Ini menyenangkan hati Allah atau tidak? Hanya untuk menyenangkan diri saya, Pak? Kalau hanya untuk menyenangkan diri kita, mulai kita berpikir, ya, mulai ubah haluan bagaimana supaya ini menjadi hal yang sungguh memuliakan Allah. Kalau kita masih mengutamakan kepentingan pribadi, berarti tekad kita, walaupun kita ada, bahkan mungkin melayani, menjadi sebuah pertanyaan, apakah itu tekad yang benar?
Apakah hal itu memang benar-benar kita peruntukkan, kita lakukan untuk memuliakan Allah? Supaya Allah ditinggikan, diagungkan, supaya orang lain juga melihat Allah itu bekerja dan hidup lewat apa yang kita lakukan, lewat kehidupan kita. Ini harus menjadi pertanyaan yang terus kita tanyakan di dalam diri kita. Supaya apa? Perkenanan Allah itu kita terima. Allah berkenan atas hidup kita, sehingga apa? Seperti Daniel, kita juga akan menerima hal itu. Kasih dan sayang daripada Allah dikaruniakan kepada kita lewat orang-orang pentingnya Tuhan pakai jalan untuk memberkati hidup kita. Amin. Amin ya. Jadi kalau anak-anak nanti suatu saat mau kerja, milikilah tekad ini. Harus ada dulu tekad yang benar. Nanti Tuhan sendiri yang menjamin memimpin kita. Ditempatkanlah kita di posisi yang baik. Mungkin pertamanya tidak baik, tapi setelah dilihat kinerja kita tetap setia, naiklah pangkat kita, naiklah posisi kita, naiklah karir kita. Amin. Ini bukan hanya diperuntukkan Allah bagi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, tetapi ini diperuntukkan Allah untuk setiap kita. Ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Ya, dikatakan kepada keempat orang ini diberikan Tuhan apa? Pengetahuan, kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Ya. Secara khusus di ayat 17 ini dikatakan sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Pasal-pasal selanjutnya kita akan lihat bagaimana Tuhan memberikan dia kemampuan untuk menafsirkan arti mimpi dan diberikan penglihatan-penglihatan tentang nubuatan di masa yang akan datang. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Perhatikan, ya, bukan hanya di antara kaum muda yang ada dan diproyeksikan untuk bekerja di kerajaan Babel, tidak. Tetapi apa? Dari semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya, di seluruh kerajaan Babilonia, ya, yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, tidak ada yang menandingi hikmat, pengertian, kecakapan di dalam diri Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Di dalam aplikasi hidup, ketika kita memiliki tekad yang benar, ya, memuliakan Allah, meninggikan Allah, menjaga diri kita supaya Allah namanya tidak dicemarkan, Yesus dimuliakan, ditinggikan, Tuhan Allah akan bekerja, bertindak, membuat kita menjadi orang yang berbeda, yang memiliki kualitas yang lebih daripada orang lain. Amin. Kualitas hidup kita, kualitas pemikiran kita, apalagi segala sesuatu ini memang secara khusus tentang apa? Tentang kebijaksanaan dan pengertian 10 kali lipat loh. Artinya secara sederhana, ada anak Tuhan yang semakin dekat, yang memiliki tekad yang benar, hidup memuliakan Allah, menjauhkan diri dari segala bentuk pencemaran jasmani dan rohani. Percayalah, kita akan menjadi orang yang lebih daripada yang lain.